Selamat datang kamu semua kembali di Pele Boys. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri dari Kumpul Adat, dimana di video kali ini saya akan membahas terkait kerja. Kenapa kerja? Dalam hari ini tadi barusan saya tuh lihat scroll di media sosial, itu ada, saya membaca ada guru yang digaji 12.000. Terus ada seorang bocah yang badannya dipenuhi abu karena dia membantu depo ibu ya dalam membayar apa ya, mungkin utang ya kalau saya boleh bilang. Terus juga saya melihat di mana ada sebuah video mbak dari SPBU, dia mengisikan bensin kepada sopir angkot, tapi ketika ingin dibayar uangnya malah dilempar begitu saja. Saya belum mengenai tangan si mbaknya ya. Makanya saya ingin mengangkat tema hari ini, yaitu tema kerja ya teman-teman. Oke, mungkin ada beberapa poin di sini yang kita bisa diskusikan, kita bisa kumpul bareng, kita bisa membahas sama-sama ya. Yang pertama di sini saya cukup sadari ya, ketika melihat tiga postingan yang saya sudah sebutkan tadi, ternyata kerja keras pun belum tentu kau mendapatkan sesuatu atau upah yang layak ya teman-teman. Kita di sini pasti sudah pengetahuan umum lah kalau guru honorer itu dia gaji tuh jauh sekali ya teman-teman, jauh sekali. Mungkin di luar sana ada profesi-profesi lain yang seperti itu juga ya, mungkin saya kurang tahu, mungkin bisa dibantu juga. Padahal itu kalau kita bilang guru itu membantu kita dari, mungkin kalau kita bilang zaman jahiliyah, zaman kebodohan mungkin ya, dimana kita setidaknya mendapatkan ilmu apa ya, berperilaku, mungkin ada ilmu-ilmu yang lain juga, ada matematika dan sebagainya. Itu dasarnya itu dari guru juga, selain dari orang tua kita juga ya teman-teman. Tapi cukup disayangkan guru-guru yang cukup kita ketahui kalau dia gaji ternyata kurang dihargai mungkin ya kalau saya bilang ya teman-teman. Ini juga sebenarnya kurang tahu per bulan 12.000 itu betul atau tidak ya, karena itu cukup miris sekali kalau betul ya. Tapi minta maaf saya belum dapat informasi lebih jelasnya. Cuman memang kita mengesampingkan Pak Guru ini ya, Bapak Dedi kalau saya tidak salah dia pun nama. Guru-guru honorer itu tetap di bawah rata-rata teman-teman. Miris, sayang ya. Makanya kerja keras itu ternyata belum tentu mendapatkan hal yang setimpal ya. Yang seperti yang saya bilang juga, adik kecil, dia tuh badan itu hitam, betul hitam. Dia selalu membawa uang untuk membayar utang ibunya ya. Dalam artian bukan adik ini, maksudnya adik ini mungkin disuruh oleh ibunya itu untuk membayarkan ke pak tukangnya ini ya teman-teman. Ya bisa dibilang saya tidak tahu, memang tidak tahu dia bermain atau apa, cuman tidak deh kayaknya kalau lihat dia kondisi seperti itu ya. Dia tidak sedang bermain-main gitu ya teman-teman. Itu ya dunia kerja. Ada juga orang di pelayanan publik kalau saya boleh bilang, di SPBU, mbak-mbak, mas-masnya, coba bilang ke saya, ketika mbak atau masnya itu mengisi bensin ke motor atau ke mobil, apakah mereka duduk? Kelihatannya tidak ya teman-teman. Tapi seberjuangnya mereka itu malah uangnya malah dihambur seperti itu ya. Miris, sayang, kasihan ya. Saya juga tidak tahu kenapa ada orang yang seperti itu. Bagaimana menurut kamu? Aduh, Piale, saya tidak tahu ya. Semoga masnya ini menyesal nanti ya, dan minta maaf, dan
semoga kita tidak tahu aja dan sudah minta maaf ya, semoga ya. Nyesel ya, menurut saya juga punya mungkin bukan saya saja, kita semua mungkin ada kelakuan yang kita berpikir, aduh kenapa dulu saya begini sih, kenapa begitu sih, terngiang-ngiang sampai sekarang. Itu mbak itu usaha kerja loh, bukan main-main di situ, tapi kok dilayani atau diberi upahnya seperti itu ya, tidak patut sekali. Kamu siapa begitu ya, kita sama-sama makan nasi, jadi jangan merasa kutu tinggi juga begitu ya, tidak baik begitu. Bagaimana menurut kamu semua ya teman-teman? Kita di sini karena di pelayanan publik teman-teman itu ini ya, orangnya mungkin banyak ya, namanya publik, ada orang-orang yang jahat seperti itu, ada juga orang yang baik. Mungkin saya kasih tips supaya bagaimana cara kita menghargai orang-orang yang berada di pelayanan publik, atau guru tadi ataupun adik tadi. Cukup senyum terima kasih. Percaya teman-teman, itu damage-nya itu luar biasa loh ya, damage-nya luar biasa. Ketika mungkin petugas dia sudah capek, Mbak SPBU capek, Pak Guru dia capek, adik kecil ini dia capek, ketika dibilang terima kasih, saya cukup yakin itu ada kerasa wah, saya dihargai begitu ya teman-teman. Kalau terkait kerja, mungkin ada juga beberapa tips dari saya mungkin yang belum bekerja juga ya. Mungkin lebih tepatnya masukan mungkin ya, atau kalau teman-teman yang lain mau menambahkan bisa. Menurut saya ketika kamu mungkin masih SMP, SMA ataupun di bangku kuliah, bolehlah mungkin salah satu penyesalan saya itu adalah tidak menelateni sebuah pekerjaan ya. Jadi ketika bekerja langsung malah jadi kaget gitu ya teman-teman. Kaget maksudnya ya kerja kayak gini gitu loh, kerja kayak gini, guru yang diupah kecil, terus mbak yang mungkin direndahkan seperti itu ya teman-teman. Ada pengalaman yang seperti itu. Jadi itu ya, kalau saya bilang tetap aja nggak bagaimana ya sama menjelaskan ya, namanya pekerjaan juga ya teman-teman, dimana memang kita sudah punya tanggung jawab sendiri, punya tanggungan sendiri juga mungkin, atau mungkin kita karena tidak ada pilihan lain, kita ingin menaikkan derajat kita mungkin, seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin tetap semangat saja ya pekerjaan. Kalau saya boleh bilang, membahas terkait pekerjaan ini sebenarnya luas sekali ya. Cuman gara-gara kebetulan tidak tahu kenapa itu tadi saya melihat postingan 3 postingan itu, langsung kayak wah menarik nih terkait pekerjaan. Saya juga pengen tahu sih teman-teman itu ada, bukan kendala ya, mungkin ada pengalaman kah yang bisa diceritakan ketika saat bekerja, mungkin bosnya galak, temennya cuek, atau temennya baik sekali, atau bosnya baik sekali, setiap hari dibelikan makanan, mungkin dibelikan es teh mungkin, atau ya setidaknya selalu diperhatikan. Saya kepengen tahu sih. Saya juga ingin membahas sedikit saja, kira-kira anak-anak itu seperti yang adik kecil yang saya sebutkan tadi ya, itu memang sudah sepatutnya untuk bekerja atau belum ya? Harusnya belum ya teman-teman, harusnya belum. Tapi kalau di sisi lain dari keadaan, nah menarik tuh, kalau dari keadaan misalnya mungkin adiknya banyak atau orang tuanya memang juga susah, jadi dia memutuskan untuk membantu gitu, jadi tidak bermain dengan teman-temannya, atau malah sampai tidak bersekolah. Ada loh yang seperti itu
itu biasanya anak-anak ini, kakak-kakak biasanya tuh ya, korban demi adiknya supaya bisa sekolah, mungkin supaya bisa dapat uang jajan. Wih, luar biasa sekali ya. eh saya cukup yakin pasti ada yang seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya apapun kopo pekerjaan, kau mau sopir, kau mau eh, pengisi bensin, kau mau guru, ataupun kau mau apa, penagih utang, apa ya namanya, pelecet ya kalau nggak salah ya. Yang penting mungkin menghargai saja ya. Aduh, seperti yang saya bilang di tips tadi, cukup senyum dan terima kasih saja gitu ya. Kita mungkin juga ada masalah, tapi kita mencoba untuk senyum saja. Semoga dari senyum itu mungkin bisa meringankan beban yang diterima oleh orang-orang yang kita lihat mungkin ya. Kok sapu obrolan sekarang mulai begini ya teman-teman ya. Gitulah teman-teman. Saya cukup yakin insya Allah kedepannya saya senang berbicara terkait begini ya. Dan saya akan selalu ulang-ulang biarpun tidak ada penontonnya, biarpun ya ada yang nonton mungkin tidak sampai habis, ataupun ada yang nonton sampai habis. Semuanya terima kasih ya. Terima kasih sudah. Saya juga terima kasih ke Sapu Diri selalu. Alhamdulillah bisa selalu ngobrol begini ya teman-teman. Dari dulu selalu bilang saya pengen ngobrol dengan kamu semua, kita bisa bertukar pendapat di sini, kepengen sekali, tapi ya mungkin masih berkembang ya. Jadi mungkin kita masih ketemu berbicara terkait pekerjaan atau apapun itulah, AI, perang dunia, ataupun bola, biarpun saya nggak tahu terlalu tentang bola ya, ataupun PC, ataupun apapun itulah. Semoga kita bisa dipertemukan di suatu tempat yang bisa bertukar pikiran begini ya teman-teman, saling berdiskusi, kumpul adat di sini. Saya selalu muter-muter, tapi intinya sekian dari saya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetaplah sehat, tetaplah baik-baik saja. Terima kasih.